Perang sepak bola atau yang dikenal dengan The Hundred Hours War adalah perang antara El Salvador dan Honduras yang katanya disebabkan oleh sepak bola. Halo Scroller, gimana kabarnya? Kembali lagi bareng saya si tukang googling yang suka nyari tahu hal-hal unik, absurd, tapi nyata. Cerita berawal di pertengahan abad ke-20 sekitar tahun 1960-an. Saat itu El Salvador adalah negara kecil dengan luas hanya sekitar 21.000 km persegi, bahkan lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur. Tapi penduduknya padat luar biasa. Tingkat kelahiran tinggi tapi kondisi hidup masih sulit, dan ketimpangan ekonomi merajalela. Kepadatan penduduk jadi masalah serius. Banyak keluarga besar tinggal di rumah sempit, tumpang tindih bahkan kadang satu rumah bisa dihuni 3 generasi. Rakyat El Salvador kala itu mengandalkan hidup dari sektor perkebunan. Namun masalahnya, lahan yang terbatas tidak cukup untuk menghidupi petani El Salvador. Para petani kecil hidup di bawah bayang-bayang perusahaan besar pemilik tanah yang menguasai sebagian besar lahan. Bayangkan, sekitar 80% lahan subur saat itu dikuasai oleh 1% populasi. Siapa mereka? Ya, para elit ekonomi, pemilik perkebunan yang seringkali punya hubungan dekat dengan militer dan pejabat tinggi. Petani kecil yang tak punya tanah disebut campesinos sin tierra, yaitu petani tanpa tanah. Mereka harus bekerja keras untuk orang lain dengan upah murah, tanpa jaminan sosial, dan tanpa masa depan. Karena El Salvador sudah terlalu sempit dan tak memberi harapan, banyak rakyatnya memilih bermigrasi ke negara tetangga. Salah satunya menyeberang ke negara Honduras. Honduras kala itu masih tergolong sepi dan negaranya juga jauh lebih besar dari El Salvador. Karena sepi, lahan di Honduras masih banyak yang kosong atau belum digarap. Oleh karena itu, pemerintah Honduras mencoba membantu El Salvador dengan membuka peluang migrasi bagi petani El Salvador untuk menggarap tanah-tanah kosong tersebut, khususnya di daerah perbatasan kedua negara. Melihat adanya harapan, maka terjadilah gelombang migrasi besar-besaran ke Honduras. Di Honduras sebagian besar mereka sudah memiliki tanah, membangun rumah dan bekerja sebagai petani atau buruh kasar. Dan tidak sedikit pula dari mereka sudah menikah dengan warga lokal, bahkan membentuk komunitas sendiri. Sejak 1940-an hingga 1960-an, sudah ada ratusan ribu warga Salvador masuk ke Honduras. Akan tetapi, lama-kelamaan, kehadiran mereka memunculkan ketegangan dengan warga lokal. Warga lokal Honduras mulai merasa tersisih dan terancam, yang memunculkan sentimen anti-Salvador. Apalagi saat El Salvador dianggap terlalu mendominasi dalam sektor pertanian. Ketegangan makin meningkat saat pemerintah Honduras di bawah Presiden Oswaldo López Arellano mulai meluncurkan program reformasi agraria. Program ini awalnya bertujuan redistribusi tanah untuk petani lokal Honduras, tapi malah jadi bumerang. Banyak petani Salvador yang telah tinggal lama di sana ikut digusur secara paksa. Rumah mereka dibakar, lahan mereka dirampas, dan mereka dipaksa kembali ke El Salvador, negara yang tak mampu menampung mereka. Akibatnya, hubungan diplomatik antara Honduras dan El Salvador pun memburuk. Pemerintah El Salvador menuduh Honduras melakukan pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap warga El Salvador. Tidak hanya itu, ketegangan kedua negara ini melebar ke sengketa wilayah, terutama di perbatasan yang tidak terlalu jelas secara hukum. Pemerintah memanfaatkan sentimen ini untuk mengalihkan perhatian rakyatnya yang saat itu ditimpa kemiskinan, korupsi dan ketidaksetaraan ekonomi ke masalah kedaulatan negara. Lalu datanglah kualifikasi Piala Dunia FIFA tahun 1970. Dan inilah titik di mana tensi yang sudah memanas berubah menjadi bara yang siap meledak. Singkat cerita, saat itu El Salvador dan Honduras bertemu di babak kualifikasi Piala Dunia di zona CONCACAF. 3 pertandingan akan menentukan siapa yang lolos. Pertandingan leg pertama diadakan di Stadion Olimpico Metropolitano di ibu kota Honduras Tegucigalpa pada 8 Juni 1969. Honduras menang tipis 1-0 atas El Salvador. Meski tuan rumah menang, kerusuhan dan kekerasan terjadi di dalam stadion yang kemudian meluas ke jalan-jalan kota. Namun sangat disayangkan, media kedua negara mulai meniupkan propaganda penuh kebencian. Di El Salvador, media membesar-besarkan kekalahan dan menyalahkan teror mental dari pendukung tuan rumah. Media El Salvador menayangkan kisah pilu seorang gadis Salvador yang bernama Amelia Bolaños yang bunuh diri karena negaranya kalah. Pemakaman Amelia dihadiri oleh banyak orang, bahkan presiden dan petinggi militer ikut hadir dalam pemakamannya.
dan disiarkan secara besar-besaran di televisi yang membuat simpati membanjiri media pada saat itu. Bahkan, bagi masyarakat El Salvador, remaja berusia 18 tahun ini dianggap sebagai martir dan ikon pembangkit semangat nasionalisme rakyat El Salvador, dan aroma balas dendam pun menguat. Selang beberapa hari, tepatnya pada 15 Juni 1969, pertandingan leg kedua digelar, dan kali ini El Salvador menjadi tuan rumah. Pertandingan saat itu dilaksanakan di ibu kota San Salvador, tepatnya di Stadion Cuscatlán. Bermain di kandang, El Salvador menang telak 3-0 atas tamunya. Namun lagi-lagi, kemenangan itu diselimuti dengan suasana yang makin memanas. Hotel tempat tim nasional Honduras menginap dilempari batu, diganggu dengan suara klakson dan petasan dari supporter El Salvador, yang mengakibatkan skuad Honduras tidak dapat beristirahat dengan nyaman. Bahkan, pemain Honduras dikawal tentara bersenjata lengkap menuju stadion. Dan setelah pertandingan, meskipun El Salvador menang, kerusuhan anti-Honduras di seluruh El Salvador semakin meledak. Banyak properti warga Honduras dihancurkan, dan warga Honduras yang tinggal di El Salvador dilaporkan banyak mengalami pelecehan dan intimidasi. Namun, kekalahan tersebut menjadi sebuah keberuntungan bagi pelatih dan tim nasional Honduras. Pelatih timnas Honduras Mario Griffin merasa bersyukur atas kekalahan tersebut, karena jika mereka menang, mereka mungkin tidak akan hidup lagi. Namun, beberapa pendukung Honduras tidak seberuntung Mario Griffin dan skuadnya. 2 orang pendukung Honduras tewas di jalanan San Salvador, dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit dan berakibat pada penutupan batas negara antara Honduras dan El Salvador. Lanjut, meskipun secara agregat El Salvador menang jumlah skor, namun sistem kualifikasi Piala Dunia FIFA tahun 1970 di zona CONCACAF tidak menggunakan selisih gol sebagai penentu utama. Jika dua tim sama-sama meraih kemenangan yang sama dalam pertandingan kandang-tandang, maka dilakukan pertandingan ketiga di tempat netral untuk menentukan siapa yang pemenangnya. Dan tibalah di pertandingan ketiga, yang menjadi babak penentu bagi kedua negara, tepatnya pada tanggal 27 Juni 1969. Pertandingan babak penentuan ini diadakan di Stadion Estadio Azteca di Mexico City, negara Meksiko. Lokasi netral dipilih untuk menghindari bentrokan antar supporter yang sudah terjadi parah di leg pertama dan kedua. Pihak berwajib Meksiko saat itu memberlakukan pembatasan ketat terhadap supporter, terutama yang datang dari Honduras maupun El Salvador. Hanya sejumlah kecil perwakilan atau ekspatriat dari kedua negara yang hadir. Pertandingan berlangsung ketat dan keras sejak awal. Kedua tim bermain dengan gaya yang agresif. Banyak pelanggaran terjadi, bahkan beberapa sangat kasar. Meskipun diadakan di tempat netral, atmosfer stadion begitu panas dengan teriakan nasionalis dari supporter kedua negara. Aksi anti-Honduras dan anti-El Salvador terjadi sejak awal, termasuk nyanyian murderer-murderer dari supporter El Salvador. Gol kemenangan El Salvador dicetak pada babak perpanjangan waktu. Gol ini sangat menentukan dan membuat fans El Salvador bersorak histeris. Setelah peluit akhir, kekacauan pecah. Ribuan pendukung menyalakan api, membakar bendera Honduras, dan melemparkan barang ke tribun. Sekitar lebih dari 100 mobil terbakar, puluhan orang luka, bahkan beberapa tewas. Namun yang bikin geger, beberapa jam sebelum kick-off, pemerintah El Salvador secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Honduras. Alasannya, sekitar 11.700 orang El Salvador yang tinggal di Honduras telah dipaksa meninggalkan Honduras sejak kerusuhan yang terjadi di leg kedua di El Salvador. Dikatakan juga bahwa Honduras tidak melakukan apapun untuk mencegah pembunuhan, penindasan, pemerkosaan, penjarahan dan pengusiran massal orang-orang El Salvador di Honduras, maka tidak ada gunanya mempertahankan hubungan. Setelah kemenangan El Salvador, rakyat kedua negara turun ke jalan, tapi bukan untuk pesta damai, melainkan teriakan balas dendam dan hasutan perang. Di Honduras balasannya juga sama, massa menyerang sisa warga Salvador yang belum mengungsi. Media massa dari kedua negara kini berubah menjadi alat propaganda perang. Koran El Salvador menyebut Honduras sebagai pengkhianat kemanusiaan, sementara koran Honduras menuduh El Salvador sebagai penjajah lahan. Dan ya, 2 minggu setelah pertandingan digelar, sebuah perang dalam arti sesungguhnya terjadi. Pada Senin pagi 14 Juli 1969, pesawat tempur milik Angkatan Udara El Salvador sudah mengudara dan membombardir beberapa titik strategis di Honduras, seperti Bandara Toncontín di ibu kota Tegucigalpa, serta beberapa pangkalan udara dan beberapa infrastruktur utama. Serangan ini ditujukan untuk melumpuhkan jalur transportasi dan komunikasi Honduras. Militer El Salvador juga berhasil menyeberangi perbatasan dan berhasil menguasai beberapa wilayah Honduras seperti Nueva Ocotepeque dan Choluteca. Tapi keunggulan El Salvador itu tak berlangsung lama.
Honduras yang memiliki kekuatan udara yang lebih baik, dengan pesawat tempur yang lebih modern, seperti F-4U Corsair, mereka segera membalas serangan dengan membombardir infrastruktur penting di El Salvador, termasuk jalur pasokan dan kilang minyak. Akibatnya, militer El Salvador mengalami kelangkaan bahan bakar karena daerah cadangan minyak diserang oleh Honduras. Akan tetapi, saling serang terus terjadi, bukan cuma di garis depan, tapi juga lewat serangan udara jarak jauh yang menargetkan kota-kota sipil. Begitu berita perang menyebar ke dunia luar, respon cepat pun datang, terutama dari Organisasi Negara-Negara Amerika, OAS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan negara-negara tetangga seperti Guatemala, Nicaragua, dan bahkan Amerika Serikat. Organisasi Negara-Negara Amerika atau OAS langsung menyelenggarakan pertemuan darurat pada 15 hingga 17 Juli 1969. Mereka menekan El Salvador dengan ultimatum keras, terutama karena El Salvador yang memulai serangan militer. Pada 18 Juli 1969, tepat 4 hari setelah serangan dimulai, OAS berhasil menekan El Salvador dan Honduras untuk menyetujui gencatan senjata. Namun, El Salvador menolak menarik pasukannya seketika. Mereka ngotot, pasukan akan tetap di Honduras sampai keamanan warganya dijamin. Akibatnya, pasukan El Salvador baru benar-benar mundur pada awal Agustus, hampir 2 minggu setelah gencatan senjata disetujui. Dalam 4 hari pertempuran, dari 14 hingga 18 Juli 1969, sekitar 2.000 orang tewas dari kedua belah pihak, yang sebagian besar adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 15.000 orang terluka. Meskipun perang fisiknya berakhir, konflik diplomatik dan sosial antar kedua negara tetap berlangsung bertahun-tahun. Hubungan diplomatik baru pulih 12 tahun kemudian, yakni pada tahun 1980. Perang ini meninggalkan luka yang dalam bagi kedua negara. Ratusan ribu imigran Salvador diusir dari Honduras. Banyak dari mereka kembali ke El Salvador tanpa tempat tinggal atau pekerjaan. Hal ini memperparah krisis sosial dan ekonomi di El Salvador yang akhirnya ikut mendorong terjadinya Perang Saudara El Salvador 1 dekade kemudian. Hubungan Honduras dan El Salvador tetap tegang sampai akhir 1970-an. Bahkan sengketa wilayah mereka dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 1980-an. Oh iya, ada yang lupa. Untuk timnas sepak bola El Salvador, meskipun perperangan tersebut dikaitkan dengan mereka tetap melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 1970 di Meksiko. Dan untuk pertama kalinya, mereka berhasil lolos di ajang Piala Dunia tersebut. Sayangnya, meskipun berhasil masuk, performa El Salvador di turnamen sangat buruk, tanpa mendapatkan poin dan gol di 3 pertandingan awal. Perang sepak bola ini ngajarin kita satu hal penting. Masalah besar bisa meledak dari hal kecil kalau dendam, ketimpangan, dan kebencian dibiarkan numpuk. Bola harusnya buat hiburan, bukan jadi alasan buat bunuh-bunuhan. Sebenarnya, perang tak hanya dipicu rivalitas dalam sepak bola, tapi karena kemiskinan yang dibiarin, ketimpangan yang dibiarkan, dan kemarahan rakyat yang dikompori oleh nasionalisme buta. Doa terbaik untuk semua korban tragedi Kanjuruhan. Semoga keadilan bisa ditegakkan. Amin. Saya si tukang googling pamit dulu. Sampai ketemu di kisah sejarah absurd selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe ya. Dan ya udah, jangan perang cuma karena bola ya, Wak. Peace out.